Shalom Bapak Ibu semua, silakan duduk. Shalom. Saudara, slide pertama saya tentang diam dan kenalilah Tuhan saudara. Kita banyak tahu saudara apa itu saat teduh, doa pagi, kenapa kita harus berdoa. Kita tahu saudara banyak yang melakukannya. Tapi kita nggak ngerti saudara cara kerja otak manusia. Ya, karena saya mendalami dunia konseling, saya mendalami dunia karakter manusia, saya mendalami seputar gelombang otak, cara kerja otak. Akhirnya hari ini mungkin saudara perlu banyak catat atau memfoto apa yang saya tampilkan. Karena ini penting sekali saudara buat hidup kita, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita memberikan afirmasi kata-kata positif, bagaimana kita berdoa, semuanya masuk dalam cara kerja otak manusia yang dibuat, direncanakan oleh Tuhan kita yang luar biasa. Diam dan kenalilah Tuhan lewat ritme otak dan ritme rohani. Pemusik boleh turun di bawah saja ya. Oke, kita masuk slide kedua saudara. Apa itu gelombang otak saudara? Apa itu gelombang otak? Ayo baca bersama-sama 1, 2, 3. Aktivitas listrik alami yang terjadi ketika neuron-neuron di otak saling berkomunikasi. Sebelumnya saya minta maaf kalau di sini ada psikolog, ya, dokter spesialis syaraf, psikiater, konselor yang punya pengalaman. Saya minta maaf, saya hanya membantu untuk men-sharingkan semua pengalaman dan ilmu yang saya terima dan saya pelajari selama ini. Kalau ada psikolog, psikiater, dokter spesialis syaraf, kalau ada perkataan-perkataan saya yang salah, maafkan saya dan mungkin saudara bisa datang ke depan dan berkata, Pastor Paulus yang tadi poin ini salah, harusnya begini. Saya terima ya saudara ya, karena saya bukan dokter spesialis saudara, saya hanya punya pengalaman dan mau belajar berbagi buat saudara. Oke ya saudara ya, gelombang otak adalah aktivitas listrik alami yang terjadi ketika neuron-neuron di otak saling berkomunikasi saudara. Nah, sel-sel syaraf di otak namanya neuron berfungsi mengkomunikasikan, menjalankan fungsi otak kita. Makanya kalau orang depresi saudara, diajak ngomong udah gak nyambung, anak kita tiba-tiba males, gak bisa tidur, depresi berat. Nah saudara, otak kiri dan otak kanan itu punya listrik yang harus nyambung. Ya, kiri dan kanan itu harus nyambung. Nah ketika orang mengalami depresi yang sangat dalam, terluka di masa lalu yang sangat dalam, nah listrik itu saudara berhenti di tengah-tengah, tidak menyambung lagi alias koslet bahasa manusia saudara. Akhirnya tidak berfungsi sehingga otak kita tidak bekerja sesuai yang diciptakan oleh Tuhan. Sampai sini ngerti ya? Nah saudara, gelombang otak pertama kali ditemukan oleh Hans Berger, saudara, Berger kali ya, bukan hamburger ya saudara ya. Seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1924, awalnya digunakan untuk keperluan medis saudara. Seperti diagnosa epilepsi, gangguan tidur, insomnia. Kini gelombang otak juga dimanfaatkan dalam pelatihan konsentrasi, konseling, bahkan saat teduh saudara. Ini nanti ada hubungannya semua. Kenapa kita saat teduh pagi-pagi benar? Ada hubungannya saudara. Hingga teknologi seperti brain computer interface saudara. Itu dipakai sampai hari ini dan terus berkembang. Makanya dalam khotbah-khotbah saya sering berkata, saudara yang mumet otak saudara, nggak bisa menyelesaikan jiwa saudara yang kepahitan, luka batin yang terlalu dalam. Saya berkata jangan pelepasan. Pelepasan itu berhubungan dengan kuasa gelap yang saudara undang dalam diri saudara. Tetapi jiwa yang rusak ya, saudara sulit mengampuni, hidup saudara penuh khawatir, gelisah, ketakutan, cemas ya. Saudara panic attack, tiba-tiba saudara nggak ngerti, saudara suka nangis, ketakutan. Itu saudara bukan pelepasan karena bukan ada kuasa gelap dalam diri saudara, tetapi saudara butuh namanya konseling di tempat ini. Ya, kepala departemen konseling kita, Pastor Pohan yang main drum, kadang khotbah, dia sibuk banget kalau di gereja saudara. Habis main drum dia khotbah, habis main drum dia konseling gitu ya. Jadi hubungin beliau saudara, beliau bersertifikat konseling, punya pengalaman punya segudang pengalaman saudara yang bisa membantu saudara. Oke? Nah, di otak kita ada namanya gelombang, ya saudara ya. Ada namanya gelombang alfa, delta, theta, beta, dan gamma. Ini saudara mesti foto benar-benar saudara. Penting banget
Kenapa ya saya kerja kok ya begini-begini aja. Jangan-jangan gelombang otak saudara ada yang salah. Saudara foto lah ini nggak rugi saudara ya. Saya kasih ilmu ini mahal saudara. Saya pelajari butuh waktu seminggu, 2 minggu bahkan berbulan-bulan untuk bahas materi ini. Nah kita bicara delta. Jadi setiap kita nih kayak gelombang radio saudara. Waktu kita tuning saudara channel. Taunya Prambors. Taunya Cosmopolitan. Taunya FM apa, Smart FM dan lain-lain saudara. Nah di otak kita mesti dicuning. Begitu kita salah tuning, kita berantem sama pasangan kita. Kenapa? Gelombang otak istri kita sama suami kita lagi nggak berpaduan. Keluarga sama anak, papa sama mama bisa ribut. Gelombangnya nggak nyambung saudara. Akhirnya semuanya kacau. Kenapa? Yang satu Smart FM, yang satu Cosmopolitan, yang satu radio TVRI, yang satu RRI, yang satu gereja rohani. Kan gak nyambung ya, bener ya, ngerti maksud saya saudara ya. Nah gelombang delta 0,5 sampai 4 saudara, hitungan gelombangnya ya. Saat tidur lelap dan membantu pemulihan tubuh. Jadi saudara ada waktunya kita tidur karena gelombang delta sedang bekerja dalam hidup kita. Ketika kita lawan ini semua, hidup kita jadi berantakan saudara. Gelombang theta, nah yang paling penting yang lagi saya mau bicara, gelombang theta sama beta. Ingat baik-baik ya, 4 sampai 8 HS saudara. Terkait dengan bermimpi, terkait dengan santai, relax, hening, teduh. Tenang, tidak pikir apa-apa lagi, nggak pikirin cicilan apa-apa. Udah pengen siap-siap tidur, udah mau santai, udah nggak pengen diajak kemana-mana. Gelombang alfa 8 sampai 13. Angka gelombangnya muncul saat tenang, seperti saat membaca santai. Gelombang beta 13 sampai 30 ya angkanya. Aktif untuk berfokus. Seperti ini sekarang saya lagi bekerja dalam gelombang beta karena saya mesti mengajar, sedang berpikir, sedang mengajar menyelesaikan masalah dan mengajar memberikan solusi. Gamma berhubungan dengan konsentrasi tinggi, berintegrasi informasi kompleks. Saat saudara bekerja rapat serius, rapat koordinator, rapat bidang, rapat di sebuah perusahaan, saudara menentukan anggaran, dipakailah gelombang gamma. Oke ya saudara, ingat ya kita hari ini belajar gelombang beta dan theta. Apa? Beta dan ulang lagi ya. B dan ingat itu ya. Kita nggak main gelombang yang lain saudara. Karena kita lagi fokus ini. Nanti yang berikutnya kita akan bahas gelombang yang lain. Nah, saudara hormon itu banyak saudara. Ada serotonin, melatonin, dopamin adalah gelombang hormon bahagia, ketawa, bisa senyum kiri kanan, merasakan kenikmatan, merasakan kebahagiaan. Waktu kita peluk istri kita, kita bahagia. Tapi jemaat sini meluk istrinya yang marah gitu ya. Saya nggak tahu kenapa tuh hormonnya lagi serotonin saudara ya. Lagi kortisol saudara. Nah melatonin diproduksi saat malam hari, pulang kerja jam 6, jam 7 udah mulai gelap. Membuat kita mulai ngantuk, memfasilitasi munculnya gelombang theta dan beta. Kortisol ya saudara ya, disebut juga hormon stres. Dia naik di pagi hari dan membantu kita tetap terjaga dan fokus memperkuat gelombang beta beraktivitas. Makanya orang stres di atas jam 8 di kantor, di jalanan macet, kenapa? Gelombangnya lagi beta saudara, lagi waktunya beraktivitas dan hormonnya hormon kortisol yang membuat kita makin tegang dalam situasi suasana yang membuat kita jengkel, marah-marah dan kita bisa berkata-kata kasar dalam keadaan macet. Kenapa? Hormonnya lagi naik, hormon stres. Gelombangnya lagi masuk gelombang beta. Sampai sini ngerti ya? Sampai ngerti sini yang ngerti ya? Takutnya saudara saya terlalu pintar, saudara terlalu gimana gitu ya. Gelombang theta dipakai dalam dunia medis, berkembang lagi, terapi, konseling, edukasi, hingga brain computer interface. Psikolog saudara, psikiater, neurolog, pendidik, bahkan para konselor hari ini menggunakan ini. Gak perlu lama lagi ngobrol panjang lebar, enggak, dia lewat hal-hal seperti ini saudara.
Tapi di atas semua yang saya akan bicarakan, Tuhanlah yang menciptakan hormon-hormon dalam sel manusia, gelombang-gelombang dalam pikiran kita dan otak kita. Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu. Saudara, ada seorang teman saya, para konselor, saudara. Beda ya, ada namanya hipnosis, ya. Kalau saudara sekarang dengar hipnosis sama hipnotis, beda. Hipnotis itu membuat orang gak sadar sesadar-sadarnya, karena dia pintar masukin seseorang dalam gelombang tertentu, akhirnya orang bisa kasih duitnya, bisa kasih hartanya. Kenapa? Dia ngomong, bicara, memasuki orang itu dalam gelombang theta tanpa manusia itu sadari. Biasanya orang yang lagi stres, yang lagi dikhianati, ditinggalin pacar, di PHK, jiwanya melayang, pikirannya kosong. Nah, orang itu mulai belajar menghipnotis dengan cara-cara yang pintar. Ada yang pakai kuasa gelap, ya. Tapi ada cara-cara dia mengerti dunia ini, dia gunakan. Contoh kalau saya udah ngerti nih saudara, saya datangin sama saudara yang matanya lagi bengong kosong, saya datengin, Cici cakep deh, Cici luar biasa, pinjem KTP boleh. Nah itu salah satu bentuk modus penipuan, KTP-nya bagus ya, boleh gak saya pinjem uang 100 ribu, 200 ribu, saudara kasih saya. Hipnotis, pelan-pelan caranya. Kalau hipnosis beda lagi. Hipnosis itu beda untuk pemulihan, untuk pemakaian yang lebih baik. Jadi kalau misalkan anak saya bodoh banget loh pastor, IQ-nya jongkok, aduh gak ngerti-ngerti, nakalnya luar biasa, gak mau sikat gigi, nilainya 2-3 bego banget, gimana masa depannya, saya udah tumpang tangan gak pinter-pinter. Berarti bapak emaknya lebih bego. Nyalain anak saudara. Akhirnya anak ini dibawa ke sebuah tempat dihipnosis. Bukan hipnotis, di terapi, lalu konselornya, terapisnya mulai mengajak anak ini masuk dalam sebuah gelombang theta. Itu caranya banyak ya saudara ya. Lalu dibilangin kamu pinter, kamu punya masa depan, kamu suka banget sama belajar. Tiba-tiba dalam waktu 2-3 bulan anak ini ranking 1. Anak ini semangat belajar, anak ini enggak nakal lagi. Kenapa? Konselornya, terapisnya memasukkan sebuah gelombang theta dengan kata-kata afirmasi kepada anak tersebut. Nah, Alkitab berkata itulah iman yang kita percayai. Ngerti ya? Aduh, suami saya kecanduan, dia mesti melakukan hal-hal yang menurut dia positif, menurut keluarga sangat merusak. Contoh, suka beli cincin misalkan, suka beli ini, aduh ketagihan, suka nggak bisa lepas rokok, nggak bisa lepas ini. Di hipnosis saudara, tiba-tiba dia nggak suka rokok. Itu setan ya, tuh lihat tuh orang Kristen apa-apa setan. Bukan, ini teknologi, sains dan pengetahuan. Saudara, sahabat saya buka klinik seperti ini. Dia ajarin sama saya, Lus, gelombang theta, gelombang delta, gelombang alfa, beta itu punya fungsinya beda-beda. Jadi kalau saudara punya anak yang baru punya anaknya belum remaja, belum bisa mengambil keputusan, anggap SD ya, SD kelas 6 ke bawah, balita, batita, ketika anak saudara udah jam 8 dan waktunya tidur ya, saudara bilang ke anak saudara, kamu hebat. Tuhan Yesus sayang kamu. Nanti masa depan kamu luar biasa. Tuhan Yesus jaga kamu. Tuhan Yesus luar biasa. Kamu cinta Tuhan. Kamu luar biasa. Saudara ngomong itu. Di waktu-waktu anak saudara santai tenang. Bukan kata-kata yang negatif. Karena waktu saudara dia udah mulai mengantuk. Udah mulai tenang. Saudara mengeluarkan kata-kata yang kasar. Keributan rumah tangga. Papa mama ribut. Saudara, anakmu masuk dalam gelombang theta. Lalu dia melihat sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan. Dan tiba-tiba apa yang terjadi, KDRT, penganiayaan, perselingkuhan, kata-kata kotor, kata-kata kasar, papa mama stres, ngomongnya sialan, ngomongnya kurang ajar, hidupnya kotor. Anakmu yang lagi masuk dalam gelombang theta, tanpa disadari dia menyerap semua yang terjadi dalam keluarga itu.
Dan akhirnya saudara, anak itu, saudara dan saya tumbuh besar dengan penuh dengan kegelisahan. Hidup penuh dengan ketakutan. Selalu berkata, nanti kalau saya menikah cerai bagaimana? Nanti saya menikah digebukin bagaimana? Nanti saya menikah hidup saya miskin bagaimana? Kok bisa ngomong begitu? Karena waktu dia masih usia kecil, anak-anak, waktu masuk dalam gelombang teta, dia menyerap semua informasi yang negatif mengenai papa dan mama. Dan melihat benar-benar contoh yang ada di depan hidupnya. Diserap saudara. Masuk alam sadar dan menuju alam yang tidak sadar. Makanya kita sulit sekali mengampuni. Kenapa? Karena pernah dikasih afirmasi sama mama kita. Lu jangan ya, jangan pernah deket-deket papa lagi ya. Papa lu tuh kurang ajar begini. Anak saudara yang gak ngerti apa-apa, dia akan membenci papanya tanpa disadari. Sampai sini ngerti, katakan amin saudara. Ngerti ya saudara. Oke, baca bersama-sama. Otak manusia adalah sistem yang luar biasa, bergelombang, berirama, terus menyesuaikan diri dengan dunia di sekitarnya. Mungkin sudah waktunya kita belajar untuk mendengarkan, alih-alih terus memaksanya otak kita bekerja tanpa henti. Kenapa saudara? Karena kita disibukkan dengan TikTok. Anak muda pengen followernya banyak, viewernya banyak, Instagramnya ditonton, YouTube-nya ditonton. Tokonya mesti begini. Akhirnya saudara, masalah terbesar manusia modern, saudara dan saya, bukan hanya kelelahan fisik, tetapi kelelahan mental dan spiritual. Otak terus-menerus bekerja, berada di dalam gelombang beta. Beta bekerja. Teta tenang, hening, santai, tidur, rileks, pemulihan sel-sel tubuh. Tapi kita beta. Firman Tuhan berkata, tenanglah, berdiam dirilah, saat teduhlah. Kita gak mau. Ya, bahkan saudara di gereja pun sebenarnya saudara gak bisa menikmati juga. Kenapa? Selama saudara masih punya HP dan terus berbunyi, baterainya belum mati, saudara tidak bisa fokus dengan Tuhan. Kita disuruh tenang, ya, kita disuruh istirahat, tapi kita nggak mau. Kenapa? Karena manusia tidak lagi hidup dalam ritmenya Tuhan yang sudah diciptakan. Realitas spiritual kita terganggu. Ketidakteraturan biologis dan emosional jiwa kita terganggu. Saudara jangan lupa, gelombang beta untuk apa? Bekerja, berpikir, fokus, mempersiapkan diri untuk menghadapi stres. Beta. Teta apa? Hening, sunyi, tenang, saat teduh, rileks. Nah, dalam 24 jam otak kita ternyata dipakai untuk beta. Kerja. Akhirnya apa? Semua sel syaraf kita rusak, otak kita bermasalah, timbullah kata healing yuk. Waktu healing kita bawa anak-anak, kita nggak healing, kita kerja lagi mempersiapkan makanan buat anak kita. Mempersiapkan makanan buat suami, mempersiapkan ini. Akhirnya saudara yang para istri sebenarnya nggak liburan, tetapi liburan rasa kerja kembali. Begitu selesai healing kok lebih capek, ya? Kenapa? Mesti bayar tagihan. Kok capek? Kenapa waktu liburan, waktu bersama untuk diri sendiri saudara tidak pergunakan? Saya sama istri udah sepakat waktu kita mulai menikah, kita bilang gini, setahun sekali kamu pergi sendirian bersama teman-teman tanpa diganggu anak-anak dan suami. Saya juga bilang gini, setahun sekali saya akan pergi sendirian tanpa diganggu anak-anak dan istri. Waktu tidak diganggu sama siapapun, ya bukan kabur ya saudara ya, bukan lari, bukan. Waktu saya merasakan kesendirian saya, tidak diganggu anak, pekerjaan, semua saya matikan. Saya ngomong ke sekretaris saya, tidak ada yang ganggu saya kecuali penting luar biasa. Saya sendirian dan saya menikmati hidup tanpa HP satu hari. Itu ternyata udah kayak cacing kepanasan loh. Ternyata susah ya. Nih HP segala-galanya loh saudara ternyata. Tapi ini saya udah lakukan belasan tahun. Dan hari ini saya kalau pergi pasti ke pedalaman. Itu udah kayak surga yang tenang.
Jam 4 pagi kita bangun dalam keadaan yang seger luar biasa. Di Jakarta bangun jam 8 lelah luar biasa, betul? Betul gak? Kenapa? Karena apa? Kita terganggu dengan sebuah gelombang beta. Otak kita pengen tidur, otak kita pengen kerja. Kita mau tidur, kerja. Gimana kita bisa tidur dengan tenang? Saudara, ini jangan dikasih waktu ya, tolong ya state manager ya. Lama sedikit saudara. Akhirnya saudara kita karena kita tidak bisa berdiam fokus sama Tuhan. Otak kita saudara akhirnya kita waktu dengar duduk firman nih. Kita gak bisa fokus. Pasti ada yang chatting. Percaya sama saya. Pasti ada yang buka Instagram waktu saya khotbah. Atau tadi Evelyn nyanyi. Gak fokus, kenapa? Gelombang saudara beta. Makanya saya juga baru sadar saudara. Kenapa pujian penyembahan dimulai dengan worship dulu. Kenapa saudara? WL, yuk kita angkat tangan, kita nyanyi lagu worship. Saudara lagi dibawa pelan-pelan menuju sebuah gelombang theta. Worship dulu kan, ya Flynn? Worship, udah worship, ada yang menangis, ada yang angkat tangan, ada yang tetap masa bodoh, gak apa-apa. Tapi lagi dibawa gelombang theta, worship pertama tuh penting banget, deep worship. Lalu udah deep worship, saudara, lalu WL berkata, mari siap memuji Tuhan. Saudara jangan lupa setiap lagu yang dinyanyikan adalah sebuah doa kita yang diciptakan menurut lagu. Kita doa paling lama 1 menit terbatas, kata-katanya stop. Tapi lagu bisa 3 menit diulang-ulang kita menikmati. Pujian-pujian Allah sanggup, Allah luar biasa, hidup kita pemenang. Sebuah kata-kata iman, afirmasi. Waktu saudara sudah masuk dalam gelombang theta, afirmasi saya luar biasa, bersama Yesus luar biasa, bersama Tuhan luar biasa. Nah itu gelombang theta lagi masuk dan saudara menerima kata-kata afirmasi lewat pujian, penyembahan dan doa. Waktu doa, waktu worship, ya kan? Lalu kita praise 2 lagu, sorak-sorai, kebahagiaan, serotonin, hormon dopamin, hormon melatonin masuk menyerap. Dan persiapan sebelum khotbah, worship lagi, dimasukkan ke dalam gelombang yang lebih dalam lagi untuk saudara mendengar kata-kata ini. Sehingga waktu ada masalah, ada badai, saudara mengingat kata-kata saya. Kenapa? Saudara lagi merekam tanpa sadar semua firman, semua pujian penyembahan lewat gereja ini. Penting sekali makanya kita gereja on-site, online kita tidak bisa merasakan apa-apa. On-site kita bisa menyanyi, kita bisa tepuk tangan, kita bisa berekspresi, kita bisa menangis, kita bisa menyerahkan sama Tuhan dalam gelombang theta. Sampai sini berkata amin. Saudara, integrasi firmannya dan psikologi realitanya itu apa saudara? Ia bangun pagi-pagi benar dan menyendiri, Markus 1 ayat 35. Ia masuk dalam kesunyian dan kembali dalam apa? Kekuatan. Kita baca bersama-sama. Ia masuk dalam kesunyian dan kembali dalam kekuatan. Mazmur 46 ayat 10 memanggil 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Diamlah. Yesus punya waktu harian, daily. Dia duduk bersama, dia saat teduh, dia masuk dalam apa? Kesunyian. Bukan keramaian. Waktu ramai dia mengajar. Waktu ramai dia punya gelombang beta untuk mengajar, fokus dan beraktivitas. Dia masuk dalam kesunyiannya. Gelombang apa itu? Theta. Ya tepuk tangan dulu saudara. Maria duduk diam di kaki Yesus. Sementara Marta, kita tahu ya Maria dan Marta sibuk dan kehilangan fokus utama bersama Yesus. Bahkan dalam ajaran doa Yesus berkata, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah di Matius 6 ayat 6. Jadi di dalam kesunyian kita masuk kamar, tutup pintu, kunci kalau perlu supaya tidak diganggu dan berdoalah. Saat itu gelombang theta lagi masuk. Nah saudara, ketika kita berdoa, berdiam, masuk dalam keheningan, kita memasuki gelombang alfa dan theta. Bukan hanya otak menjadi tenang, tetapi jiwa pun mulai membuka diri untuk mengenal Tuhan dan mendengar suaranya. Inilah yang disebut
sebagai relasi doa, tubuh, pikiran, roh berjalan dalam harmoni. Saudara, poin 1, Tuhan menciptakan apa? Sabat. Apa itu sabat? Berhenti. Kalau saudara pergi ke Israel, orang nggak boleh nyetir mobil, orang nggak boleh masak, orang nggak boleh naik lift, lift mati, orang nggak boleh nyapu, orang tidak boleh beraktivitas. Seperti di Bali, nyepi, ya seperti itu saudara. Tidak boleh beraktivitas. Tujuannya apa? Mereka masuk dalam sebuah ketenangan, keheningan, ritme dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Mari baca bersama-sama. Allah menyelesaikan pekerjaannya pada hari ke-6. Ini bukan karena Allah lelah, tetapi karena ia sedang menetapkan pola ilahi bagi seluruh ciptaan, bekerja dan beristirahat. Ini adalah ritme pola hidup yang mencerminkan keutuhan, ketergantungan kepada Allah, bukan pada produktivitas, saudara. Saudara, ketika manusia hidup menentang ritme ini, sabat. Saudara gak mau sabat, apa yang terjadi? Menolak istirahat, menolak diam. Next berikutnya, maka yang terjadi adalah kelelahan rohani dan psikis, bahkan hormon seperti kortison, hormon jahat, dan melatonin mengatur fokus dan istirahat kita secara alami, tetapi kita sering mengabaikannya. Seperti musik saudara yang kita nyanyikan, Evelyn tadi nyanyi begitu bagus, yang indah membutuhkan waktu jeda. Antara lagu satu ke lagu yang kedua saudara. Supaya apa? Kita punya jeda, nggak buru-buru nyanyi kan. Nyanyi disambung kan namanya medley. Nah kalau medley terus tiap minggu kan kita capek saudara nyanyi nih WL-nya medley mulu. Nyambung dari lagu satu, kedua, ketiga, keempat sampai 10 lagu. Saudara keausan. Capek luar biasa. Makanya perlu jeda. Nafas sebentar, tenang sebentar, masuk lagi lagu kedua. Nah demikian juga waktu kita berhenti agar kita bisa mendengar suara Allah, Sela namanya. Saudara, ritme sabat tidak hanya dalam hari Minggu. Saya mengadakan ritme sabat saya setiap Senin. Dulu Sabtu, jemaat juga ganggu saya. Bes, tolong dong, tolong mulu tiap Sabtu. Jadi saya gak sabat. Sekarang Senin juga ada yang ganggu gitu saudara. Jadi kadang saya ngatur sama istri saya, yuk kita sabat yuk. Ya udah di satu minggu itu satu hari kita gak ke kantor. Kita sabat. Kita doa di rumah, kita menikmati makanan yang Tuhan sudah berikan. Kita menikmati hidup kita. Saya bermain dengan anak yang paling kecil yang berkaki 4, ada 2, Kuki dan Krimi. Itu menikmati hidup tanpa HP loh saudara. Tanpa diganggu, tanpa anak-anak. Saya di dalam rumah sendirian. 2 jam, 3 jam sabat. Tenangin diri. Hari sibuknya pendeta hari Minggu. Dari pagi sampai malam, pagi, malam. Senin, Jumat, konseling, kunjungan, macam-macam. Saya mesti menyabatkan diri sendiri. Harus dipaksa. Supaya apa? Ritme saudara, otak saudara tenang. Enggak kerja, pikiran enggak kerja, tenang. HP kalau perlu saudara, kalau saudara ada di lantai 2, ya rumah saudara lantai 2, HP taruh di lantai 1, saudara tenang dalam keheningan, tidak terburu-buru. Saya kalau bangun pagi dulu cepet-cepet saudara, mandi aja cuma 2 menit saya. Udah selesai, anak saya bilang, udah bersih. Ya gak tahu kan, kita gak tahu bersih apa enggak, pokoknya cakep gitu kan. Bersih urusan nanti, yang penting cakep gitu saudara. Udah, dulu terburu-buru, kalau sekarang bangun, saya selalu berkata, Paulus jangan terburu-buru. Tenang, jangan terburu-buru. Saya sekarang saudara udah ambil waktu banyak saudara bangun, saya baca Alkitab. 3 pasal, 4 pasal, 5 pasal. Ada waktu saya perdalam lagi bahasa Inggris saya. Ada waktu saya perdalam lagi bahasa Prancis. Bisa ngomong? Nggak bisa, cuma dalemin doang. Pokoknya saya belajar 1 jam itu tidak ada yang mengganggu, termasuk HP saya matiin. Kadang HP saya taruh di lantai 2. Waktu kamar saya, kamar kerja, kamar doa saya dibawa. Saya hening, tidak boleh diganggu. Anak istri sudah bilang tidak boleh ganggu. Kenapa? Waktunya sabat. Gelombang beta saya matikan dalam keheningan, cuman diem. Nah orang Kristen waktu bilang keheningan saat teduh, bahasa roh lagi. Doa peperangan akhirnya. Akhirnya pendoa tidak masuk dalam ritme Tuhan dan berpikir perang itu terbaik. Enggak semua perang terbaik.
kadang kita diam, cuma menikmati. John Calvin berkata gini, ketika kamu mengucap syukur dengan makanan yang ada di rumah, saudara sedang memuliakan Tuhan. Ketika saudara bisa memberikan pekerjaan yang baik, fasilitas yang baik buat karyawanmu tidak merugikan, saudara sedang memuliakan Tuhan. Dan saudara sedang berhubungan intim lewat pekerjaan yang saudara bangun. Ketika saudara tidak mengeluarkan kata-kata sial, padahal hari itu hari kesialan saudara, saudara sedang memuliakan Tuhan. Ketika saudara mengurus anak, memuji anak, berkata sama pasangan, kamu hebat, terima kasih. Saya sering ngomong sama istri saya, kamu hebat luar biasa. Saya memuji istri saya punya waktu lagi sama anak, berdua lagi. Jadi kita punya waktu ritme masuk gelombang teta, ketenangan, tidak terburu-buru, keheningan, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Yang kedua saudara, Yesus dan ritme keheningan dalam Markus 1:35, Lukas 10, Yesus dan Mesias itu sendiri memilih menyepi. Dicatat ia pergi pagi-pagi benar ke tempat sunyi untuk berdoa. Dalam kisah Maria Marta, Yesus tidak memuji kesibukannya Marta, tetapi ketenangan Maria yang dia kenal dan dia hargai. Ini adalah ritme sabat pola hidup, mencerminkan keutuhan, ketergantungan pada Allah, bukan pada produktivitas. Mungkin kita hasilnya banyak saudara, omset kita bertambah. Mungkin saudara tahun ini, tahun depan bisa mencicil rumah, membeli rumah baru, mobil baru, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tetapi otak kiri dan kananmu udah gak seimbang. Listrik antara kiri dan kanan sudah terputus. Akhirnya saudara sulit konsentrasi. Penuh dengan gelisah, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Hidup ini kosong, sepi. Kenapa? Karena kita tidak punya waktu sabat. Amin. Mari kita bangun sabat, saudara. Saya bilang sama istri, sama istri saya, setahun saya boleh dong sabat, gak khotbah sebulan, 2 bulan. Karena saya harus pikirkan jiwa saya. Saya kalau berkata saudara harus ke psikolog atau psikiater, bukan berarti saudara gila ya, bukan loh ya. Kita sering periksa jantung, kita sering periksa darah, ginjal, asam urat, kolesterol. Tetapi kita gak pernah ngecek jiwa kita ke konselor. Kita gak tahu jiwa kita sudah sehancur apa. Saudara, tanda-tanda saudara butuh namanya konseling, ke psikolog, ke psikiater. Beda psikolog dan psikiater, psikolog itu udah kayak konselor. Psikolog tidak bisa kasih obat. Psikiater memberikan obat dan bukan gila, dikasih vitamin supaya listrik otak kiri dan kanan nyambung kembali. Saya pernah mengalami frase itu saudara, sulit berpikir, ketakutan serba salah. Dan saya dulu pikirnya setan, saya tengkingin dalam nama itu setan keluar. Bukan setan yang keluar, saya keluar pergi ke psikiater. Karena teman saya konselor berkata, Bapak bukan ada setan, Bapak jiwanya perlu dipulihkan. Listrik kiri kanan gak seimbang, hormon udah gak seimbang. Kenapa Pak? Karena Bapak jadi pendeta terlalu sibuk, terlalu memikirkan jemaat. Ritme keheningan, kesunyian, ketenangan Bapak sudah tidak nikmati kembali. Saya bilang betul, saya terlalu sibuk, terlalu terburu-buru, gak punya waktu untuk diri saya sendiri. Saudara, makanya banyak saudara berdoa, mengklaim janji Tuhan dengan penuh semangat, tanpa ketenangan. Kita doa dengan semangat tanpa keheningan. Sehingga apapun yang kita klaim di dalam nama Kristus tidak masuk di dalam gelombang alam sadar kita. Dan akhirnya kita letih ya ikut Yesus. Kita capek ya ikut Yesus. Kita capek, letih dan bahkan kita berkata burn out. Aduh kebakaran, jiwanya kebakaran gitu ya. Saudara 1 Petrus 4 ayat 7 berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, baca bersama-sama, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi semua firmannya tentang ketenangan. Bangun pagi-pagi Yesus pergi dalam keheningan. Yesus bangun dalam kesunyian. Dia duduk
segala sesuatu harus dikuasai dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kapan waktu tenang saudara tidak ditentukan jam. Kalau saudara bisa bangun jam 5 pagi dengan kesegaran, mulai hening, tenang. 5 menit belajar tenang. Jangan lupa HP taruh di lantai 1 atau lantai 3. Kalau rumah saudara nggak punya lantai, taruh di rumah saya. Taruh rumah saya. Pokoknya tidak boleh terganggu sama HP sedikit pun. Ya, saudara. Jadi waktu kita tenang nih ya. Tenang, diam. Saya suka diam saudara. Saya nggak nyanyi, saya nggak basaro. Saya nggak ngapa-ngapain, saya tenang, diam, fokus. Lalu saya bilang gini, hari esok pasti ada masa depan Tuhan. Perkaraku besar, tetapi bersama Yesus yang memberi pengharapan. Hatiku dipulihkan dan semakin hari semakin dipulihkan. Pasti ada masa depan. Saya selalu ngomong cerita sama Tuhan di dalam gelombang ini. Waktu bangun pagi, mempersiapkan kerja jam 9. Dalam keadaan stres, saya sudah punya vitamin ketenangan. Saya punya vitamin dalam gelombang alam sadar saya, segala sesuatu, everything is okay. Everything is under control ya Tuhan. Everything is good semuanya. Kenapa? Saya sudah mempersiapkan pagi-pagi dalam keheningan memasuki gelombang yang lebih stres. Sampai sini ngerti saudara? Waktu hening saya di atas jam 11 malam. Karena saya nggak bisa bangun jam 5 pagi. Jadi jam 11, jam 12, jam 1 saya cuma duduk aja. Dan saya berkata, saya suka nyanyi satu lagu. Sekali Yesus selamanya Saya ulang. Aku punya Tuhan yang besar. Gradingnya masuk gak? Gitu ya. Nyanyi berkali-kali saya tiba-tiba nangis. Kok bisa nangis? Karena kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ketenangan, keheningan, kesunyian. Saudara, waktu anak saudara udah mau tidur nih, dengar ya baik-baiknya papa mama ya, mama nih khususnya mulutnya dijaga. Ini anak udah mau tidur, udah mulai tenang, tiba-tiba buka pintu gubrak. Siapa yang belum gosok gigi? Gosok gigi, mami udah kasih tahu, makanya ngerti nurut bisa gak? Saudara tahu apa yang terjadi? Dia merekam kata-kata kemarahan, bukan kata-kata peringatan. Makanya anak kita disuruh gosok gigi susahnya setengah mati. Kenapa kita marah-marah waktu di dalam gelombangnya teta? Dia lagi mau tidur, saudara maki-maki, anak bego, anak setan, anak ini. Anak bilang, lu lebih setan mama. Jadi yuk kita memberikan kata-kata positif dalam ketenangan. Saya waktu masih kecil anak saya masuk ke kamar, dia udah mulai matanya merem-melek. Saya bilangin, Koko hebat, Dede hebat, kalian smart luar biasa. Kalian luar biasa dalam gelombang teta. Kita juga bisa mengafirmasi kata-kata dalam diri kita dalam keheningan, ketenangan. Suatu ketika saudara di dalam perjanjian lama, Samuel dipanggil sama Tuhan, pemusik boleh maju. Samuel. Saya baru ngerti kenapa Yesus panggil dalam keheningan. Kadang kita saudara waktu di toilet, tiba-tiba Tuhan bisa bicara ya. Tiba-tiba kita lagi mau duduk, jongkok, diem, santai, tiba-tiba kita dengar. Termasuk Samuel, lalu dia lari ke Nabi Eli, ya Bapak ada apa? Siapa yang manggil kamu? Oh Bapak gak manggil, mungkin ngigo kali ya. Samuel tidur lagi, lalu Samuel dipanggil lagi. Iya Bapak, lalu akhirnya Nabi Eli berkata, dia tahu siapa yang memanggil. Samuel, nanti kalau ada yang memanggil kamu, kamu katakan, ya Tuhanku, ini hambamu. Dipanggil yang ketiga, Samuel, ya Tuhanku, ini hambamu. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel untuk masa depannya. Saudara, Tuhan selalu bercerita dalam hidup kita. Tiap hari Tuhan ngomong loh saudara. Cuman kita selalu dalam gelombang apa? Beta. Sehingga kita gak tahu Tuhan ngomong. Karena otak kita, pikiran kita, hati kita selalu terus di dalam gelombang beta. Makanya Tuhan ngomong kita gak tahu. Contoh aja anak saudara main game nih, Mobile Legends. Sekarang lagi main apa sih saya nggak tahu. Wah main, saya manggilin
Junior, udah ke 10 kali. Junior, butek kali anak saya ya. Kenapa? Dia lagi masuk gelombang beta, Mobile Legend. Wah, begitu ya. Kita manggil dengan nyaut. Jadi saudara, kita mau memperingatkan orang. Kita mau kasih tahu anak-anak kita, masuklah dalam keheningan. Makanya mesbah doa dibangun malam hari waktu semua udah tenang. Ayo bangun doa pagi, marah-marah. Bangun, taruh HP. Ini mau doa atau mau dinas militer sih. Taruh HP. Semuanya lipat tangan, mata tutup. Kalau enggak gue gampar gitu ya saudara. Akhirnya saudara, anak saudara masuk dalam alam sadar. Dia benci sekali kata bangun pagi berdoa. Anak muda udah gak mau mesbah doa. Kenapa? Dalam alam sadar ya papa marah-marah. Dalam alam tidak sadarnya papa selalu marah-marah doa. Lalu dia berkata, buat apa berdoa dengan marah-marah? Kalau kita memperingatkan, yuk kita doa ya. Nanti 2 jam lagi kita doa ya. Semua udah taruh HP, taruh ini ya. Besok kita mau jalan-jalan, kita mau santai, kita mau tenang. Sehingga anak saudara udah disiapkan dalam gelombang beta pelan-pelan menuju teta, alfa, tenang. Dan apa yang kita katakan orang tua, diterima anakmu dalam gelombang yang tepat. Amin. Amin saudara. Yuk kita bangkit berdiri. Ini berlaku kapan? Gak cukup sekali. 2 kali gak cukup. Sebulan gak cukup. 2 bulan, 3 bulan. Ini berlaku seumur hidup. Jadi saudara kalau ada yang sakit, afirmasikan kata-kata iman lewat pujian. Kalau saudara doa udah sebentar, nyanyi aja. 1 lagu itu bisa 3 menit nyanyi. 2 lagu 7-8 menit. 3 lagu 15 menit. Dalam gelombang teta, keheningan, kesunyian. Lalu saudara berkata, Tuhan hidupku di tangan-Mu. Aku bisa lewati badai demi badai karena Tuhan. Afirmasi. Makanya orang mengklaim harus dalam gelombang yang tepat. Berdoa, berperang dalam gelombang yang tepat. Jangan pernah marah lalu saudara berdoa. Tidak pernah terjadi apa-apa. Hadirat Tuhan, nikmati pujian bersama Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta. Mari Bapak Ibu katakan sekali Yesus.